tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka mesti taat kepada Tuhan. Dorang mesti ada pilihan, dorang mesti berserah kepada Tuhan, dorang mesti dengar apa yang maunya Tuhan, bukan maunya dorang. Orang tahu ketika Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, dia berdoa sebelum dia turun. Musa itu juga murka karena apa? Sebelum dia turun, dia lihat dorang bikin patung berhala yang dorang sembah. Tapi waktu itu walaupun Musa marah, tapi dia mengikut, karena Musa ini adalah orang yang takut Tuhan, yang selalu ikut maunya Tuhan. Jadi dia bawa ini bangsa Israel. Tapi dalam hal ini, dalam pembacaan kita di Minggu Berjalan ini, karena Musa tahu dia tidak akan bisa masuk tanah Kanaan, jadi dia kasih ingat, kalau bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, ngoni mesti dengar itu maunya Tuhan. Ngoni mesti bapilih, mesti ada pilihan ngoni, yaitu dengar apa yang Tuhan mau. Jangan ngoni mau ikut ngoni maunya sendiri. Karena apa? Kalau mau ikut dong mau, seperti saya katakan tadi, kalau mau ikut dong mau, dorang so menyembah berhala, dorang so nyandak ikut Tuhan mau. Oleh karena itu dalam pembacaan kita di Minggu Berjalan ini, seperti dalam ayat 11 saya katakan tadi, ketaatan itu bisa mereka tunjukkan. Kata perintah di sini menunjukkan kepada hukum dan ajaran yang diberikan Musa kepada orang Israel. Firman juga mengatakan tidaklah terlalu sukar bagimu. Di sini kalau boleh tolong mengatakan tidak terlalu sukar, maksudnya di sini hukum dan ajaran yang diberikan Musa tidak terlalu susah untuk ditaati. Tidak pula terlalu jauh. Maksudnya hukum dan ajaran tidak susah. Dorang tidak susah mau mengerti sebenarnya. Dorang so mengerti sebenarnya apa yang Musa sampaikan itu. Oleh karena itu di sini Tuhan sampaikan lewat Musa, ngana mesti kasih ingat ulang pada orang supaya dorang mau mengerti. Walaupun orang sebenarnya itu tidak terlalu jauh dari dorang, itu melekat pada orang pediri. Tapi ya begitulah bangsa Israel. Jadi firman Tuhan menginginkan agar mereka masuk tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu dengan maunya Tuhan, dengan ikut Tuhan perintah. Dalam ayat 11, ayat 12 dan 13 dikatakan juga, tidak di langit tempatnya, juga tidak di seberang lautan tempatnya. Maksudnya di sini hukum dan ajaran itu tidak berada di luar jangkauan, tidak berada di luar jangkauan manusia, akan tetapi itu dekat dengan mereka, dekat dengan bangsa Israel. Kita lanjut dengan ayat yang ke-14. Di situ juga Musa mengatakan, tetapi firman itu sangat dekat denganmu, sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Oleh karena itu mengajak patorang. Ternyata firman itu nyandak jauh dengan torang juga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, firman nak jauh dengan torang. Karena sudah dikatakan di dalam Alkitab, firman itu ada di mulut dan ada di hati patorang. Orang mau memperkatakan itu. Kalau orang mau perkatakan kata-kata yang tidak membawa berkat, tentu apa? Tentu jauh dengan torang. Kalau orang mau perkatakan, kan itu dari hati. Ketika orang mau katakan sesuatu, kalau memang cuma jadi batu sandungan, tentunya tidak menjadi berkat for torang. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi maksudnya di sini mulut dan di dalam hatimu itu artinya orang Israel sudah hafal perintah-perintah itu. Sudah bisa membicarakannya, sudah bisa mengetahui, bahkan sudah mengerti. Mereka tinggal menjalankan, bahkan untuk mereka tinggal melakukannya. Di sini jelas sekali Musa menegaskan bahwa pilihan yang mereka pilih, pilihan yang mereka jalani akan berakhir pada dua kemungkinan. Hidup yang beruntung serta diperkenankan Tuhan, atau hidup yang celaka dan berakhir kebinasaan. Itu juga boleh orang lihat di ayatnya yang kelima. Jemaat yang diberkati Tuhan, oleh karena itu di sini jelas-jelas Musa juga menegaskan bahwa ketika mereka mendengarkan firman Tuhan,
Bahkan ketika mereka memperhatikan serta menjalankannya dengan penuh ketaatan, berarti mereka sedang memilih kehidupan. Maka dimanapun mereka berada, Tuhan pasti akan memberkati mereka, bahkan keturunan mereka. Jelas orang boleh lihat juga ini dalam ayat ke-16. Namun sebaliknya, jika mereka mengabaikan atau menolak firman Tuhan, maka mereka telah memilih kebinasaan. Luar biasa ini firman Kang. Berarti kalau orang menolak akan perintah Tuhan, tentu orang kaki setengah. Walaupun orang di dunia, orang kaki setengah so di neraka. Dia kasar juga bilang so di neraka. So kebinasaan, so pasti so ada diri pat orang. Oleh karena itu firman Tuhan malam ini mengajak pat orang. Tuh firman itu tidak jauh dengan orang. Tuh firman itu ada pat orang pe diri. Ada pat orang pe hati, ada pat orang pe mulut. Orang tinggal memperkatakan itu maunya Tuhan. Jangan orang memperkatakan yang Tuhan yang tidak suka. Apalagi orang suka memake. Kalau pemuda remaja banyak kali mungkin so lepas kontrol memaki, berarti itu nyata mendatangkan berkat. Itu mau jadi batu sandungan. So bikin orang PKK itu setengah di neraka. Jemaat yang diberkati Tuhan menyatakan di sini juga Musa menyatakan langit dan bumi adalah saksi atas pilihan yang akan diambil oleh bangsa Israel. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi di sini Musa memberikan pilihan kepada bangsa Israel agar mereka memilih kehidupan. Jangan memilih kematian. Jadi Musa menginginkan bangsa Israel supaya ngoni boleh mau masuk di tanah perjanjian, ngoni mesti pilih yang Tuhan pe mau. Jangan orang mau bikin-bikin salah Pak Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Melalui Musa juga Tuhan mengingatkan agar umatnya berani mengambil keputusan untuk memilih dengan benar. Bahkan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Peringatan dari Tuhan ini bukan hanya untuk umat Israel saat ini, tetapi juga untuk kita, bahkan anak cucu kita. Dia tidak ingin kita celaka, apalagi binasa. Tuhan yang tidak suka orang mau celaka atau mau mati. Orang mau bilang mau mati percuma. Tuhan kasih kesempatan pada orang sebagai umat yang percaya untuk kiranya orang boleh bertobat. Karena apa? Tuhan Yesus tebus orang pedosa lewat kematiannya di kayu salib. Orang tinggal menjalankan apa yang Tuhan mau. Tuhan tebus orang pedosa kemarin-kemarin. Oleh karena itu di malam hari ini firman Tuhan mengajak orang harus memilih ikut Tuhan, ikut perintah Tuhan. Karena ketika orang memilih tentu ada DP konsekuensi. Kalau orang memilih ikut Tuhan, orang memilih untuk ada keselamatan. Tetapi ketika orang memilihnya tidak mau ikut Tuhan, tidak mau ikut perintah Tuhan, DP konsekuensi orang tentu apa? Ada kebinasaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang dimaksud saat ini juga secara pribadi bukan orang sok suci menghakimi atau mau kasih sampaikan. Secara pribadi memang kita jujur belum katuk seutuhnya, tapi setidaknya ketika membaca firman Tuhan saat ini kita juga takuti ternyata tuh firman Tuhan itu nyanak jauh dengan orang. Tuh firman itu ada dengan orang, melekat, berpaut di sini Pak, melekat. DP arti kalau berpaut melekat dengan orang. Nyanak jauh-jauh sampai dia tidak di seberang lautan, tidak di langit di atas, tidak di seperti firman Tuhan katakan tadi. Dia nyandak firman Tuhan ini mau jadi pagar pada orang, mau jadi pelindung pada orang ketika kita dalam bahaya. Bahkan firman Tuhan ini juga menuntun kita untuk tidak terjerumus ke jurang dosa atau ke jurang maut.
Oleh karena itu tuh jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan mengingatkan agar kita hidup bahagia selamanya. Hidup bahagia bersama keluarga, karena seperti firman Tuhan katakan, ketika orang yang melakukan firman itu dengan baik dan benar, ketika orang mau dengar apanya maunya Tuhan, itu akan berdampak kepada keluarga kita dan keturunan kita. Tuhan selalu menyediakan kepada kita jalan keselamatan. Seperti karya Kristus yang di kayu salib, dia tebus orang pe dosa, berarti dia sediakan orang pe tempat di sorga nanti. Jadi orang jangan takut, asal orang berbuat yang Tuhan pe mau. Orang berbuat perintahnya Tuhan. Orang harus pilih itu keselamatan dengan melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Orang sebagai pemuda remaja mungkin banyak kali melakukan yang orang tuanya tidak suka. Banyak kali orang melawang ke orang tua, melawang ke guru. Firman Tuhan mengajak malam ini, orang harus ada pilihan. Berarti dikatakan kalau ada pilihan, orang setidaknya jangan orang melawang-lawang ke orang tua. Orang dengar-dengar dulu ke orang tua. Karena orang tua di dunia ini adalah wakil dari Allah. Begitu juga dengan kita sebagai orang tua. Karena ketika kita tidak melakukan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu firman Tuhan bilang akan berdampak kepada keturunan kita. Dapat takut kan mau dengar, oh tolong rupa sumpah kota itu. Kalau orang tidak mau ikut Tuhan pe mau, akan berdampak ke orang keturunan selanjutnya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita pasrah, kita berserah kepada Tuhan. Karena hidup dalam kehendak Tuhan bukan berarti orang so pasrah maksudnya mengalir begitu tanpa orang melakukan apa mau Tuhan. Tetapi di sini marilah orang hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan memilih kita, umat yang percaya. Tentu Tuhan tahu orang ini layak untuk diterima di sorga nanti. Tuhan mengajak pada orang untuk memilih keselamatan. Jangan orang memilih kebinasaan. Karena memang di dalam kehidupan kita sehari kadang-kadang orang sudah lepas kontrol. Kadang-kadang mendatang di ibadah, kalau buat kita dari dulu kita juga jadi ajak kita pi anak-anak. Kalau mau ibadah dulu paksa. Ini kan Tuhan paksa pak bangsa Israel. Ngana mesti bilang usai. Jangan ngana ini boleh ndak mau bilang. Ngana mesti bilang. Jadi kalau dalam kehidupan kita sebagai jemaat datang di ibadah itu, kalau orang mesti paksa. Versus atau UPK, orang paksa mesti pergi ibadah. Ketika orang datang ibadah semua jadi orang pakai kebiasaan. Toh, so tapi kalau nak ibadah so takuti kita mesti mau ibadah. Berarti orang pilih jalan keselamatan itu akan terbiasa begitu-begitu terus. Bukan kata kita bilang kita di mana tanpa di mana, karena kita suka. Kita kalau hari Minggu kalau kita nak pergi gereja, jujur kalau kita bilang pada anak-anak, kalau nak mau pergi gereja dulu mama malu mau keluar di rumah. Bukan mau pergi gereja itu sebagai rutinitas, bukan. Memang kerinduan orang. So itu dari hati dulu. Kalau hati mau cari Yesus, mau cari keselamatan, orang besar orang kerinduan untuk datang di ibadah. Asal datang di ibadah, orang fokus. Jangan orang datang di ibadah, cuma ada bingung dengan pikiran yang lain atau baca cerita atau ya, orang setahu kalau gadget kadang-kala memang mempengaruhi apalagi anak-anak muda. Kadang-kala di gereja, orang nyanyi terlalu fokus di ibadah, cuma ada fokus di game. Kalau cuma orang lihat cuma lewat begitu, tapi kadang-kala kita mau lihat, orang mau lihat, ya kan so ada video. Terus video itu berarti dorangnya tidak fokus. Saya juga pribadi kadang-kala tapi itu cuma ambil story. Setelah itu kita fokus, no? Cuma mau ambil semacam dokumentasi bahwa ada firman yang kita ada dengar ini hari. Bukan karena mau kasih status status yang galau atau apa. Tapi ketika di gereja kita mau foto atau kita mau video sedikit itu firman Tuhan atau puji-pujian. Bukan kita bawa video-video untuk hal-hal yang tidak bagus. Kita juga pemakai gadget.
memang jemaat juga tahu kadangkala orang juga bilang kita seksi dokumentasi. Karena apa? Kadangkala kita sefoto, kita sevideo, kalau kita kirim. Padahal itu juga satu momen yang memang paling tahun depan orang kasih ingat. Oh, kita pernah ada video Pak anak ini, atau orang pernah ada menyanyi saat itu. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan malam ini, firman Tuhan mengajak orang mesti ada pilihan, orang harus memilih, harus, bukan mau bilang nyanda atau badu hati, harus memilih untuk mendapatkan keselamatan. Karena firman Tuhan jelas-jelas mengingatkan kepada kita. Dan MTPJ Gemim memang suka kasih pilihan. Dan kanda dia ngarjo DP judul, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Berarti kalau tidak mau pilih kehidupan, orang mati berarti toh. Jadi jemaat yang berkati Tuhan, akhir firman Tuhan saya saat ini, beranilah untuk menentukan pilihan bersama Tuhan, maka rancangan penuh damai sejahtera akan termetrai di tengah-tengah kehidupan kita secara pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan kita berkeluarga. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan malam ini. Amin. Kita akan merespon persekutuan kita dengan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dalam NKB nomor 197, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita akan berdoa syafaat dan saya akan membagikan pelayanan pada Pak Ellen karena kita lihat memang kurang sehat, jadi kita juga butuh untuk didoakan. Semua jalan 2 minggu ini flu dan batuk, cuma kumang masih, puji Tuhan masih boleh beraktivitas, tapi mengganggu akan aktivitas sehari-hari. Jadi kami minta doa. Ibu Meidi juga dan Enci Iin yang sakit, kurang sehat. Pemulihan kita ada Ibu Meidi dan Enci Iin. Hanya lagi batuk. Ya, oh, musiman. Mudah-mudahan dapat jalan. Enci Iin. Sama juga. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami, mau bersyukur di malam ini ada pertemuan Jemaat Kolom 5, dan semua ini kami percaya karena Tuhan sendiri yang memungkinkan ini boleh tercipta bahkan teralami
setiap kami yang hadir di malam hari ini. Ada firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan di dalamnya kami boleh belajar dari sejarah perjalanan umat Israel yang diperhadapkan dengan banyak mujizat, tapi juga banyak tantangan yang diperhadapkan. Manakala semua ini kami menjadikan pedoman di dalam perjalanan kehidupan keberimanan kami, maka seyogianya ada kepantasan melalui orang-orang yang percaya yang berimankan kepada Yesus Kristus. Tentunya kami akan memilih kehidupan sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengangkat kami, bahkan mengeluarkan kami dan masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami sudah buat melawan kehendak Tuhan sendiri. Tetapi percaya kami melalui firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kami bahwa ketika kami menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, bahkan aktivitas di mana kami memuji dan memuliakan nama Tuhan sendiri, maka apa yang difirmankan tadi seharusnya tidak terjadi dalam kehidupan kami. Tentunya kami memilih kehidupan daripada kebinasaan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di malam hari ini. Karena itu memberkati hamba firman-Mu, Ibu Farma Kondoi Bondong, yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu di malam hari ini. Mari Tuhan memohon kepadamu, biarlah Engkau memberkati dia dalam segala tugas-tugas pelayanan. Tapi juga di dalam keluarga besar Kondoi Bondong. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya, memohon pemulihan apa yang sedang dirasakan saat ini. Kendati pun demikian, menyempatkan diri untuk dalam tugas pelayanan. Kami percaya Tuhan akan menguatkan dia, bahkan memulihkan dia dari apa yang dia rasakan di dalam pribadinya, di dalam tubuhnya yang Tuhan titipkan kepadanya. Kuatkan dia dan pulihkan dia. Demikian pun ada pemuda Sefanya Sender. Karena tipun dalam tidak enak badan, ada batuk, ada berningus. Semua ini mengganggu aktivitasnya. Kami mohon Tuhan, jamahan Tuhan berlaku atasnya. Bahkan pemulihan akan menjadi bagiannya. Demikian Ibu Medi Bawole.
Sejak dari beberapa hari yang lalu, dia sering terganggu kesehatannya dan sangat mengganggu aktivitasnya. Tanganmu yang penuh kuat dan penuh ajaib senantiasa dapat menjamah dia. Makan matamu dapat melihat hal-hal yang dia rasakan. Bermohon kami untuk pemulihan. Biarlah kekuatan kesehatan menjadi bagiannya mulai malam ini. Dan semua ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun Ibu Iin yang mengalami sakit yang sama. Kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab semuanya ini. Tetapi persis ada kelalaian. Karena itu Tuhan, apa yang kami doakan malam ini, biar mereka semua diampuni dan dipulihkan. Seperti khotbah tadi, ketika ada dalam keseriusan, maka mujizat itu akan menjadi kepastian, pemulihan dan kesembuhan bagi Ibu Farma, pemuli siswanya, Ibu Medi, bahkan Ibu Iin. Semua ini kami taruhkan dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami sudah memberikan persembahan. Biar Tuhan kiranya memberkati agar itu dapat digunakan menopang pelayanan yang ada. Bahkan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan, tapi juga mengajarkan kami untuk berani memberikan yang terbaik, karena kami sadar apa yang kami berikan itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kami, mengorbankan diri untuk menghapus, menyelamatkan dari segala kebinasaan kita, yaitu dari dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga semua yang hadir malam hari ini. Tuhan memberkati supaya tidak percuma kehadiran kita di malam hari ini. Maka berikanlah kami penguatan iman, percaya kami. Melalui iman percaya kami, kami boleh mengerti apa yang sudah difirmankan tadi. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga keluarga di tempat ini. Keluarga itu Baule yang sudah menerima kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Buka jalan setiap apa yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan sudah menyiapkan, bahkan menyediakan semua itu. Terima kasih Tuhan. Kehidupan keluarga ini kami taruhkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima sajian dari keluarga ini, biarlah Tuhan memberkati agar itu semua dapat menguatkan tubuh kami, bahkan menguatkan iman percaya kami kepada. Juga selesai ibadah, kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan pulang bersama-sama ke tempat kami masing-masing. Dan malam ini kami akan menikmati malam petiduran. Tuhan sertai kami, bahkan memberkati kami.
di dalam petidoran ini. Kalau ada hari esok bagi kami, maka Tuhan bangunkan kami besok lagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah hatimu di surga. Dan seperti kami juga bersama-sama. Dan jangan lupa kami berlaku cobaan, tapi persembahan kami karena Bapa yang berkata, kuasa dan kemuliaan. Amin. Terima kasih Pak Beleng sudah membantu saya dalam doa syafaat. Karena orang tahu doa syafaat, doa untuk semua, mendoakan semua. Jadi terus didoakan oleh Pak Beleng. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Pak Beleng secara pribadi, bahkan keluarga besar Beleng kamu yang diberkati Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita. Saya undang kita berdiri dan kita angkat satu pujian dalam NKB nomor 211, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita menerima berkat. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dan dalam nama Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga Hito Bawale, bahkan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita malam ini telah selesai. Semoga memang kalau ada terlambat lain. Kita juga lantaran rupa mendapat hosa, jadi setidaknya so kuasai sampai di ayat pagi ini, karena ini juga sudah diulang-ulang kali orang dengar, orang-orang mengulangi lagi karena firman itu mesti kasih ulang supaya orang tak buka tuh pemikiran untuk memahami dengan benar apa yang maunya Tuhan. Dari minta maaf mungkin tempat lain belum dari apa cuma memang paling tinggi kalau kita pimpin ibadah paling tinggi 15 menit supaya juga asik kita solia masih ada bilang asik kita solia ada di belakang semua itu pemuda remaja ada tuh coba sandar-sandar kadang-kala kalau coba sandar berarti dulu sudah terlalu fokus iya tuh jadi pak pemuda remaja kebanyakan pemuda remaja orang kok datang ibadah dengar firman supaya ya nak mau tahu begini, nak mau tahu begini, ya fokus dengan firman Tuhan. Nak mau tasono, orang asal orang fokus. Kalau orang tidak fokus ya, mau tasono, no? Ya, terima kasih. Mungkin sepanjang lebar, minta maaf yang lain baru sampai. Tak mengurangi sukacita, Tuhan pasti memberkati orang sama. Ya, diserahkan kepada pengacara. Terpujilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur ibadah malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Kita yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus yang boleh hadir dalam peribadatan kita di malam hari ini, sehingga peribadatan kita di malam hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Dan mengatasnamakan yang hadir, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk karim kita pada malam hari ini, Ibu Parma Kondoi Undung,
yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu memberkati Ibu Farma dan senantiasa menyertai Ibu Farma bersama dengan keluarga besar Pondok Indah. Sekali lagi diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam ruang organisasi atau berupa penyampaian-penyampaian, dan dimulai dari Bidra, Bapak, Ibu, pemuda remaja, dan yang terakhir dari kaum keluarga. Oh iya, Pelsus, mohon maaf, dari Pelsus juga, baru kaum keluarga. Dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan